Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya sudah klik video ini. Dan ini merupakan konten pertama saya di tahun baru ke 2022 ini. Ya, yang kita syukuri dulu kita boleh sampai di tahun ini dengan sehat walafiat. Ya, walaupun masih banyak memori-memori yang terpendam dari 21 mungkin saja ya, itu merupakan mungkin bumbu-bumbu daripada kisah hidup. Nah, dalam video kali ini saya sebelumnya percaya bahwasanya kita di tahun baru, di tahun yang telah kita lalui yaitu tahun 2021 itu, kita pastinya memiliki momen-momen dimana mungkin itu suka ataupun duka, mungkin itu kebahagiaan ataupun keterpurukan ya. Kita semua pasti punya versi masing-masing, dan saya yakin tidak ada yang sama, mungkin berbeda-beda. Setiap orang pasti beda apa yang dia jalani, apa yang dia rasakan. Nah, begitu juga kami. Jadi kami ada beberapa orang, ada kelompok. Kami telah melakukan sebuah refleksi tentang tahun yang telah berlalu ini, dan kami juga memberikan beberapa harapan 2022 ini. Mungkin nanti lebih tepatnya setelah yang satu ini, nanti setelah ketika beralih pada video aslinya. Nah, mungkin apa yang boleh kita tarik nanti dari video ini, silahkan diambil hikmatnya masing-masing teman-teman. Intinya video kali ini kami akan bercerita tentang tapi mungkin akan singkat ya, tentang apa yang kami rasakan dan tentang apa harapan kami di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini. Sebenarnya video ini sudah kami rekam dari malam tahun baru ya, pas tanggal 1 Januari paginya 2022. Akan tetapi karena beberapa kegiatan lain yang mungkin menghalangi waktu, sehingga baru kali ini saya ada kesempatan untuk membuatnya, merangkum video ini, sehingga ada kesempatan untuk saya upload di YouTube. Nah, jadi mungkin kurang lebih pengantarnya begitu, dan selamat menonton video kami ini. Terima kasih. Nah, jadi refleksi ini kami ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertamanya itu apa yang momen yang kami lalui, yang kami rasakan di tahun 2021. Dan pertanyaan keduanya itu adalah apa harapan kami di 2022 ini. Jadi mari kita mulai dengan video jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dirasakan momen-momen terindah baik suka maupun duka di 2021 ini? Tahun itu kalau di kuliah saya sih, saya merasakan kesusahan sedikit. Kenapa? Karena dari awal saya masuk di jurusan itu, jurusan saya sendiri, nggak ada dasar-dasarnya begitu. Di 2021 sebenarnya banyak pengalaman yang bisa saya ambil, mulai dari belajar jadi dewasa. 2021 itu langkah pertama saya dalam menentukan masa depan saya dalam hal memasuki dunia perkuliahan. Yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya saya belum merencanakan saya akan masuk di sini, tetapi mungkin kehendak Tuhan saya masuk di Universitas Manado ini sudah direncanakan dari 2021 ini banyak suka yang saya lalui, banyak juga dukanya. Dimanapun salah satu rasa suka saya itu saya masih bisa diberikan kepercayaan untuk bisa melanjut. Padahal di sisi lain pas masih SMK di pikiran nggak ada untuk niat kuliah. Namun dorongan ataupun jalan dari Tuhan mungkin selalu menyertai saya. Saya tidak pun menyangka bahwa saya bisa melanjut di Unima ini yang lumayan jauh lah ya, jauh dari orang tua. Dan selanjutnya setelah saya di sini, mungkin saya menemukan keluarga baru yang mungkin bukan keluarga
yang sungguh lah ya, tapi keluarga di tanah rantau. Pengalaman 2021 memang banyak suka, duka, ada bahagia. Cuman ya namanya hidup kan enggak akan berlalu kalau nggak ada bumbu-bumbu itu semua. Jadi selama tahun 2021 banyak pengalaman yang menjadikan lebih dewasa untuk menghadapi bagaimana kenyataan sebenarnya menjadi mahasiswa, bagaimana menjadi dewasa yang sesungguhnya. Jangan. Kalau bagi saya sangat lebih ke sukanya sih. Yang namanya hal duniawi, banyak orang yang tidak suka sama kita. Ya namanya iri hati pasti mencari celah, tapi banyak orang yang menyemangati saya. Kamu ini orang yang sangat dikasihi Tuhan, banyak berkat Tuhan yang kamu terima. Tuhan sudah mengasihi kamu, bahkan yang orang lain pun tidak mempunyainya. Tapi di balik itu mungkin banyak berita, banyak cobaan, tapi Tuhan selalu menolong. Udah kedua kali merayakan tahun baru jauh dari orang tua, yang ada manis, ada beda. Ya lumayan, mulai dari perkuliahan saya memuaskan hasilnya, ya lumayan. Bisa bisa buat hati senang, terus support dari orang tua, keadaan dari orang tua bagus. Benar-benar kasihan dia pada diriku. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pada saat ini masih memberikan saya nafas kehidupan, dan saya juga berterima kasih telah memberikan saya kedua orang tua yang berarti dalam kehidupan saya. Jadi terutama ayah yang saya lakukan pasti ayah apapun itu yang terbaik buat zaman saja yang saya rasakan dari tahun 2021 pertama. Sebenarnya sih banyak sih masalah suka duka yang saya rasakan di 2021. Dalam hati saya bersyukur Tuhan masih bisa memberikan suatu anugerah. Banyak duka dan banyak juga suka. Yang sukanya terlebih dahulu, puji syukur sampai sekarang saya bisa sampai di sini dan akhirnya bisa menyelesaikan dari semester 1 ini dan akan memulai semester 2. Semoga lewat dan bisa berjalan dengan baik. Jadi yang saya tahu dari situ dan yang saya alami, memang banyak sih yang tantangan, baik dari segi fisik, dari segi mental, kurang mampu, dan pada akhirnya saya belum sampai sih di Medan atau Pampus, dan itu bukan akhir dari perjuangan saya, dan saya jadikan itu awal dari perjuangan saya. Jadi dari situ saya belajar, dari pengalaman situ saya bahwasanya dari kegagalan itu jangan pantang menyerah atau ya biar saja juga. Tahun 2021 itu banyak suka duka, tapi dalam prinsip hidup sih banyaknya berkat Tuhan, karena berkat Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Mantap ya. Wah, Saya satu-satu
pengalaman saya alami ada suka dan duka. Sukanya Bapak serta gorengan. Tapi Tuhan telah menolong saya. Tuhan telah memberikan kesehatan, terutama kepada orang tua, mama saya, dan saudara-saudara saya, sehingga tahun bulan 6 kemarin kami bisa berkumpul semua. Banyak tantangan dan rintangan, tetapi Tuhan selalu membantu, ada di sisi saya, sehingga tantangan itu bisa saya hadapi dengan baik. Memang kadang manusia pasti akan selalu menyembunyikan apa permasalahan yang ada di hidupnya. Ya bisa saja saya di posisi lagi tidak baik-baik saja. Banyak makna yang boleh kita ambil, banyak makna yang boleh kita tarik, dan banyak yang bisa kita albumkan, kita sisihkan, baik kita sisihkan menjadi motivasi ataupun kita sisihkan sebagai pedoman. Nah, pertama yang saya kutip dari saya sendiri bahwasanya tentang kerinduan di kampung yang boleh membuat kita boleh sampai menangis, itu suatu hal yang positif, yang baik. Kita bisa bahkan bahwasanya apa yang ada di sana seakan terasa gitu di sini. Namun satu hal yang kenapa saya tidak pernah terlalu sampai mendalam untuk merindu, khususnya orang tua dan keluarga di sana. Karena bagi saya ketika orang tua saya merindukan saya dan saya juga merindukan orang tua saya, mungkin suatu hal yang terlalu ribet ya. Jadi saya membiarkan orang tua saya merindukan saya tidak perlu lagi merindukan mereka. Biarlah mereka saja yang merindukan saya. Dengan mereka merindukan saya, maka doa mereka di atas saya. Jadi suksesnya saya di sini itu bukan karena hebatnya saya, melainkan karena doa orang tua saya. Tahun 2021 itu tadi saya merasakan juga di tanah rantau ini ada duka dan ada juga bahagia, ada kesusahan, dan di dekat saya ini ada teman-teman dan mereka bantu saya, dan saya bersyukur juga itu kepada teman-teman. Beda sekali di saat kita masih berada di samping orang tua, mungkin keluhan bisa kita, setiap apalah ya, masalah bisa kita sampaikan kepada mereka secara langsung. Saya merasa saya tidak sanggup, namun Tuhan selalu menguatkan saya. Sampai detik ini pun saya masih merasakan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup, baik suka maupun duka, itu bukan untuk diperhitungkan ataupun diperbandingkan, melainkan hidup itu tentang bagaimana kita mencintai takdir kita. Suka duka yang terjadi kepada kita, jadi hidup kita itu bagaimana kita mencintai takdir itu, apapun yang terjadi. Unik ya teman-teman. Nah, itu baru pertanyaan pertama. Sekarang kita next ke pertanyaan kedua tentang harapan di 2020 ini. Pokoknya harapan saya lebih semangat lagi untuk kuliah ke depan. Patuh. Orang tua saya masih diberikan umur panjang dan semoga mereka sehat-sehat saja dan begitu juga kepada saudara saya, baik dari yang ada di Nias Dan saya juga mau minta kepada teman-teman doa untuk mendoakan saya supaya saya bisa menyelesaikan sekolah saya di Universitas Negeri Manado. Amin. Jangan dulu kita pikirkan harus gape dah, yang penting masih ada sudah di satu ada juga penuh perkuliahan lancar gini sehat. Jadi semoga ada yang harap ke bahwa 2021 dapat tercapai di 2022. Jadi harapan di tahun 2022 semuanya menjadi baik-baik saja, semua masalah, semua duka bisa terlewati dengan baik, dan ya seperti yang dikatakan Wita tadi,
semoga kita semua di sini, baik kita yang di sini maupun orang tua kita, terlebih lagi mereka, semuanya sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan harapanku tahun 2021 semoga kita 22 semoga kita befu mana walaupun ingat juara kau kita mungkin asik deh. Jadi nongdan gay orang tuaku sehat-sehat selalu, apalagi papaku kan, dan begitu juga Irat Alifsen. Harapan buat kesehatan baik keluarga saya dan kita yang ada di sini. Terus harapan lagi kita yang ada di sini sudah seperti keluarga, jadi mohon jangan karena masalah titik-titik jangan sampai ambruk. Jadi saya harap kita di sini selalu bersama dan sampai akhir nanti juga selalu bersama. Angan-angan saya ke depan setelah saya lulus ini atau setelah saya sarjana, dan semoga tercapai. Walaupun kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan, begitu toh? Iya toh. Jadi semoga di tahun atau umur saya nanti sekitar 23 ke 24 tahun dan saya bisa berubah dengan visi saya. Semoga saja kita di sini selalu kompak, jangan saling dendam ya. Selalu saling support dan gitu, jangan saling menjatuhkan. Harapan kami ke depan dari kita tahun ini semoga sama umur panjang dan lebih cerah. Kedepannya semoga saya lebih dekat dengan Tuhan, diberikan umur yang panjang, kuliah juga lancar, tidak ada halangan, dan di mana kaki saya berpijak di situ ada perubahan. Tapi harapan semoga kita di tempat ini sukses selalu, kuliahnya lancar, orang tua di kampung sehat selalu. Dan harapan di tahun 2022 ini yang paling utama adalah selalu diberikan kesehatan kepada orang tua. Begitupun saya yang di sini selalu diberikan kesehatan. Begitu juga dengan saudara-saudara saya selalu diberikan kesehatan dan kuliah diperlancar, dan paling inti adalah bisa membahagiakan orang tua. Kedepannya harapan yang paling utama di tahun 2022, harapan saya semoga nanti ketika saya wisuda memegang toga, orang tua saya masih ada dan saya bisa melihat senyuman mereka sama seperti ketika saya berangkat kemarin ini. Dan yang kedua, semoga studi saya baik-baik saja. Mungkin adanya kondisi yang memang harmonis dari saya dan teman-teman semua yang ada di sini, sehingga boleh berjalan sejajar membentuk sebuah garis kehidupan. Oke teman-teman, kopi saya juga merangkak habis. Mungkin ini adalah seruput yang terakhir kali untuk gelas ini. Nah, sudah dingin tapi masih tetap nikmat. Mungkin ya unik sekali ya teman-teman ya, apa yang menjadi harapan teman-teman tadi. Nah, apabila dikalkulasikan semua, ya memang di dalam hidup ini ada suka, ada duka, ada senang, ada canda tawa, dan bersyukurnya kami di sini bahwasanya teman-teman yang sudah ada ini tadi, yang sudah berkumpul ini bisa saling mendengarkan apa yang teman lain rasakan, sehingga boleh menjadi patokan ataupun pedoman untuk bergerak lebih aktif lagi di 2022 ini. Dan semoga saja untuk harapan-harapan kami dapat terwujud ya teman-teman. Bantu doakan. Baik, demikian teman-teman, terima kasih telah menonton. Kembali lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Oke, thank you.
Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hitam putih, kau takkan